ini sih? Ini gimana nih? Ini pasti nggak akan seru. Filmnya belum tayang udah dikritik film remake Harry Potter. Kabarnya film Harry Potter tuh mau di remake. Nah udah gitu banyak yang kritik, kasihan gitu, belum lagi proses gitu buat 2027 ditayangin udah banyak yang kritik. Langsung aja kita kutilin, kita kupas. Coba kita baca-baca dulu bener gak nih? Cuman gue di sini netral, gue cuman mau melihat dari sisi pembuatan film dan dari sisi netizen. Kita lihat. Warner Bros dan HBO tuh lagi bikin project bareng gitu. Cinta sejati. Lagi bikin seri Harry Potter yang baru. Kan bukunya ada 7 nih Harry Potter. Jadi nanti dibikin 7 season, lu bayangin. Jadi ini series ya. Lu bukan remake yang maksudnya di bioskop, enggak. Dibikin series biar panjang. Tujuannya apa bang? Ya cari duit lah. Di mana duit, lu makan pakai daun. Seri ini sebenarnya udah diproduksi dari pertengahan 2025. Udah mulai diproduksi dan bakal tayang sekitar tahun 2027 di HBO atau platform Max di beberapa negara. Ini gue dapet info dari Guardian. Taunya salah lagi. Terus banyak yang nanya, bang, ini tuh sama nggak sih sama yang dulu di bioskop yang ada 7 gitu? Ya sama, ya cerita sama, tapi ini dibikin lebih detail. Sebenarnya yang di buku tuh detail bro. Di buku Harry Potter tuh ya novel kan pertama tuh dari novel jadi film yang dulu 7 biji itu yang di bioskop. Sebenarnya banyak adegan-adegan yang nggak sedetail di buku. Nah ini karena dibikin series rencananya mau dibikin detail sesuai di buku. Sama tetap Harry masuk Hogwarts, lawan Voldemort, bukan lawan ini ya pemerintah. Nggak lah bercanda, itu mah di Konoha. Gue udah dapet infonya katanya tuh ya karakter sampingan bakal muncul. Hubungan antara murid dan guru. Emang sih hubungannya kalau yang di film tuh mungkin ya singkat aja. Itu berapa apa dari film 2-3 jam doang. Nggak akan detail. Jadi intinya film lama versi cepat. Yang baru versi detail dari novel. Nah case-case-nya ini tuh udah keluar nih bos. Ini lu bisa lihat sendiri Harry Potter jadi ini. Hermione Granger jadi gini. Ron Weasley jadi gini. Ya lu bisa lihat sendiri. Dan lu tahu siapa yang paling dikritik? Ya Profesor Snape. Ya gue tahu nih bule-bule yang kritik filmnya belum muncul lah dikritik anjing. Filmnya belum muncul, masih bayi. Kalau gue baca komen-komen tuh sadis-sadis sih bro. Sumpah udah dong, jangan dong. Sampai ada infonya juga. Padahal cocok banget Voldemort yang mainin si Peaky Blinders, Cillian Murphy nih, si Sigma Boy. Tapi udah dibantah, enggak dia nggak main. Jangan asal netizen. Nah udah gitu apa sih kritik-kritik yang dimunculkan para netizen yang paling benar? Nih kritiknya ya udah dirangkum. Kritik paling dominan belum perlu di remake. Intinya tuh pada bilang ngapain sih di remake? Kan Harry Potter dari 2001 sampai 2011. Itu tuh masih 15 tahun lalu. Belum waktunya di remake bos. Belum 20 tahun. Netizen pada bilang mungkin begitu. Jadi ini mah cuma nyari duit doang, gitu. Netizen banyak yang protes. Ya, ujung-ujung juga pasti nonton kan. Yang kedua, kritiknya bayangan film lama terlalu kuat. Kenapa? Film yang lama ini tuh cukup sukses dan karakter-karakternya cukup disukai sama netizen. Orang-orang tuh seneng sama permainan karakternya. Karakternya bagus-bagus dianggapnya udah pas lah. Yang jadi masalah nanti pasti aktor barunya tuh dibanding-bandingin sama yang lama. Harusnya kan begini. Pasti begitu bro. Jadi bebannya tuh berat nih film. Gua yakin bebannya berat. Yang ketiga nih, casting dianggap terlalu jauh dari imajinasi buku. Yang kayak tadi yang gue bilang, Snape terlalu beda. Ya, sebenarnya di buku juga nggak dijelasin rasnya tuh apa, nggak dijelasin. Tapi dibilang rambut hitam panjang berminyak, kulit pucat, hidung besar, agak bengkok, tampilan kurus suram, tidak menarik. What the hell? Aura dingin, sinis, tertekan. Iya memang di sini sebenarnya nggak dijelasin sih bro. Ini rasnya apa? Cuman yang netizen banyak yang mungkin belum bisa. Gue paham sih, belum bisa menerima menggantikan Profesor Snape yang lama. Kenapa? Karena acting Profesor Snape yang lama tuh memang the best bro. Dumbledore terlalu soft buat sebagian fans. McGonagall dianggap kurang galak. Trio utama masih anak-anak, fans belum kebayang ikoniknya. Intinya ya bebannya berat yang tadi gue bilang untuk gantiin karakter sebelumnya. Susah sih bikin remake, sumpah. Menurut netizen bukan jelek, tapi masih belum kebayang aja kalau mereka meranin gantiin yang lama tuh seperti apa. Udah gitu nih yang keempat, dituduh terlalu agenda driven. Gue paham maksudnya, kalian paham nggak? Ya film-film baru zaman sekarang di luar negeri yang buatan orang luar itu tuh mau ngasih pesan moral dan sosial. Contoh diselipin tentang paling sering feminisme, yang paling sering disisipin soal lagi bete gitu. Udah gitu pesan soal ras, begitu-begitu. Jadi banyak netizen yang bilang ini agenda driven. Kalau udah diselipin malah ngeganggu cerita dan jadi tidak seru.
itu baru boleh dimasalahin. Tapi kalau misalnya ada agenda driven tapi tetap seru ya nggak apa-apa. Kecuali yang lagi bete gitu, jangan dong. Itu mah jangan. Please dong, please. Udah gitu kritik berikutnya, format series itu bisa jadi pedang bermata dua. Yang pertama, pro-nya apa sih? Lebih detail. Dan ini tuh lebih sesuai ke buku lah, setia ke buku. Kontranya apa? Bocil-bocil cepet kegedean gitu kalau ini syuting lama. Yang kedua, kalau season awal udah blunder jelek, udah nggak ada season-season selanjutnya. Begitu. Jadi kalau bisa season 1 langsung banyak peminat. Kita lihat aja, ini masih pertama. Jadi semoga tidak mengecewakan ya. Udah gitu ini kalau gagal bakal jadi malu total berikutnya. Kenapa? Harry Potter tuh film yang sangat disorot sama dunia. Ini film tuh nggak main-main. Dari buku J.K. Rowling. Jadi kalau sampai gagal ya pasti bikin malu dunia gitu. Intinya gue simpulkan lah, netizen yang suka Harry Potter tuh terlalu mungkin sangat protektif. Mereka udah nyaman dengan Harry Potter yang disajikan zaman dulu. Seperti takut kehilangan memori masa kecil. Kalau berubahnya terlalu jauh, pembawaannya udah beda. Film-film luar tuh udah banyak agenda juga memang. Banyak agenda-agenda yang pasti mau diselipin juga, ngasih pesan. Ujung-ujungnya kan film kalau menurut gue tuh harus laku bro. Itu yang utama, laku. Agenda baru nomor 2. Jadi kalau saran gue harus mentingin laku dulu. Laku gimana harus yang terbaik, baru agenda baru bisa lu selipin. Begitu kalau kata gue. Jadi biasanya kalau pas lagi mau syuting, sebelum syuting tapi udah dikasih tau case siapa, biasanya netizen udah komentar dulu gitu. Apalagi film Disney, udah tahu nih pemerannya ini, dikasih tahu dulu. Janganlah, udah nggak usah bobo agenda begitu kan. Gue paham, cuman ya kita juga nggak bisa apa-apa. Coba kita tunggu dulu aja, semoga filmnya seru. Segitu ya dari gue. Menurut kalian gimana? Nunggu-nunggu nggak nih film? Semoga nih film seru.